Tangisan adalah ekspresi verbal sebagai ungkapan kondisi internal dalam hidup manusia. Penginjil Yohanes menggambarkan tangisan Maria sebagai kenyataan yang bermakna ganda. Makna yang pertama, tangisan sebagai sebuah realitas yang sangat manusiawi. Kita semua pun juga mengalami itu ketika kita sedih, ketika kita menderita, atau bahkan ketika kita dalam kedukaan. Maria mengungkapkan perasaan duka cita karena kehilangan orang yang terdekat dan yang dikasihinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 29 April. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan sehat, tetap baik, semangat, dan penuh sukacita. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber sukacita, Engkau menghadirkan putramu yang bangkit dari alam maut. Ajarilah kami percaya akan Yesus putramu, dan percaya pula akan sabdanya, yang memberikan pengampunan dan pengharapan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 20, ayat 11 sampai 18. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan dari kisah Maria Magdalena
yang tidak menemukan jenazah Yesus ketika ia datang ke makamnya. Maria Magdalena menangis. Tangisan adalah ekspresi verbal sebagai ungkapan kondisi internal dalam hidup manusia. Penginjil Yohanes menggambarkan tangisan Maria sebagai kenyataan yang bermakna ganda. Makna yang pertama, tangisan sebagai sebuah realitas yang sangat manusiawi. Kita semua pun juga mengalami itu ketika kita sedih, ketika kita menderita, atau bahkan ketika kita dalam kedukaan. Maria mengungkapkan perasaan duka cita karena kehilangan orang yang terdekat dan yang dikasihinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kesedihan yang mendalam membuat Maria tidak dapat mengenali sosok Yesus yang berdiri di situ. Bahkan ia mengira sosok Yesus itu penunggu taman. Lalu dia bertanya di mana Yesus diletakkan supaya Maria bisa mengambil jenazahnya. Makna yang kedua, tangisan sebagai kesempatan mengalami realitas ilahi. Pada titik ini, tangisan Maria bukan lagi sebuah ungkapan kehilangan, melainkan sebuah pencarian untuk menemukan Allah. Ketika Maria pada akhirnya mampu mengidentifikasikan Yesus sebagai Tuhan, di sana terjadilah situasi pembebasan dari kesedihan manusiawi menuju harapan dan kedamaian. Dan Yesus sendiri yang menuntun Maria kepada kebenaran ini. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah makna Paskah, makna kebangkitan bagi kita. Tentunya kita pun juga mengalami hal yang sama dalam setiap kehidupan kita ketika kita ditinggal oleh yang kita cintai. Pasti kita akan mengalami kedukaan, kesedihan, dan kita menangis seperti yang dialami oleh Maria Magdalena. Semoga kita juga bisa memahami makna pengalaman-pengalaman hidup kita yang tentunya kita diajak untuk semakin menghayati bahwa di dalam setiap pengalaman hidup kita itu, di sanalah Tuhan Yesus berdiri, mendampingi kita, menuntun seluruh perjalanan hidup kita. Itulah makna Paskah bagi kita.
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.